Silakan Kadin bisa menayangkan untuk ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya berikan judul hari ini perenungan firman Tuhan yaitu kembalilah pada Allah. Kalau kita sudah dapat, kita akan membacanya ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang busuk pada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita sudah hafal kisah ini tentang anak bungsu ini, bagaimana dia memboroskan harta miliknya, harta warisan yang dia peroleh ke negeri yang jauh. Dan setelah dihabiskan semuanya, timbul banyak kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai jatuh miskin, jatuh melarat. Bagaimana ia lalu pergi kepada seorang majikan negeri itu dan ingin menjadi pegawainya. Lalu bagaimana ia disuruh ke ladang untuk menjaga babinya, babi-babi dari majikan di negeri yang jauh itu. Walaupun dia adalah seorang anak bungsu yang mendapat perlakuan istimewa di tengah keluarganya, di tengah bapaknya, di tengah keluarganya, di tengah orang tuanya, tetapi ketika dia pergi ke negeri yang jauh, dia ingin menjadi seorang upahan, ingin menjadi seorang pegawai. Karena waktu itu sudah timbul banyak kelaparan dan dia tidak memiliki sepeser pun uang untuk biasa membiayai hidupnya. Dan dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ketika perutnya lapar, dia ingin makan makanan ampas babi. Dia makanan babi. Lalu kisah selanjutnya, bagaimana untuk makan makanan babi aja itu dilarang oleh orang-orang sekitarnya, oleh penjaga yang lain. Tetapi disekatakan, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya, karena walaupun dia lapar ingin makan makanan babi. Lalu ia menyadari keadaannya. Saat itu dia baru sadar bahwa dia telah berdosa kepada bapaknya. Dia ingin kembali kepada bapaknya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kisah ini menggambarkan bagaimana harta itu bisa menyilaukan segalanya. Ketika dia minta bagian warisan, lalu bapaknya membagi-bagikan, berarti bungsu itu telah memperoleh bagiannya, dan kalau ada bungsu, tentu ada si sulung juga memperoleh bagiannya. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa untuk pembagian warisan, si sulung mendapatkannya lebih banyak, yaitu 2/3 bagian, lalu si bungsu 1/3 bagian. Keluarga ini, perumpamaan dari Tuhan Yesus ini adalah keluarga yang sangat kaya ya, kaya raya. Pegawainya banyak ya, dikatakan bahwa di keluarga ini banyak pegawai ya. Tentu harta miliknya tuh sangat besar ya, mungkin dikatakan mungkin konglomerat ya. Jadi ketika dia meminta bagian warisan itu, lalu dia menjual bagian dari warisan itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahwa kita akan melihat ada 4 bagian dari cerita perumpamaan ini. Yang pertama, ada kesalahan dari anak bungsu itu. Kesalahan yang pertama, meminta warisan harta sebelum waktunya, ya, sebelum waktu bapaknya meninggal, lalu dia mengambil bagian. Itu adalah sesuatu yang memang tidak etis ya. Kadang-kadang kalau kita lihat harta itu bisa membuat hubungan antara anak dengan orang tua itu demikian menjadi sesuatu yang tidak mengenakan ya. Bahkan anak itu bisa membenci ayah ibunya karena masalah warisan, bisa bertengkar dengan saudara yang masalah warisan, bahkan bisa terjadi pembunuhan di antara mereka karena warisan. Baru-baru ini tentu kita sudah mungkin ada yang sudah membaca
ada sepasang suami istri ya di daerah Sidoarjo yang bernama Nio Haryono dan Melina Yunita ya. Usianya sudah usia yang usia sudah lanjut ya, usia 76, yang satu 66 ya istrinya. Dia mencurahkan isi hatinya ya kepada wartawan. Bagaimana karena semua harta toko dan 7 bangunan di daerah Sidoarjo itu ya dirampas oleh anak bungsunya. Ya. Bagaimana anak bungsunya yang bernama Chandra Gunawan, ya Chandra Gunawan itu usianya masih 25 tahun, ya usia masih muda, ya kedua orang tuanya itu diusir ya dari toko di mana toko itu adalah yang memiliki adalah ayah ibunya itu yang mendirikan, yang membesarkan sampai sampai kalau saya baca itu 48 tahun dia untuk merintis usaha ya, sampai dia memiliki toko dan 7 bangunan ya, ruko, bahkan apartemen ya, itu semuanya itu dikuasai oleh anak bungsunya. Dari bapak ibunya itu sampai menangis ya, sampai nangis, sampai demikian sudah tidak ada kata-kata apa-apa lagi, sampai ini kasus ini masuk ke kasus pengadilan ya, kasus ke kepolisian ya. Tahun 76 mereka mulai mendirikan namanya toko ya, toko Tanjung di daerah Sidoarjo ya. Itu selama 48 tahun. Toko Tanjung ini adalah toko yang menjual bandeng presto, bandeng goreng dan bandeng bakar siap saji. Saya tidak tahu di mana yang salah yang benar, tetapi kita lihat bagaimana seorang anak berani tega-teganya mengusir ayah ibunya ya, karena masalah harta warisan. Harta warisan membuat orang menjadi buta ya, menjadi buta. Anak bungsu ini setelah dia memperoleh harta itu menjual semuanya, hidup berfoya-foya ya, hidup hedonis ya, seperti paham anak-anak muda, pokoknya habis-habisin aja semuanya, bersenang-senang ya. Karena mungkin anak muda ini memiliki paham ya, masih muda, foya-foya, nanti tua kaya raya dan mati masuk surga, mungkin pahamnya seperti ini. Tapi dia lupa bahwa hidup berfoya-foya membuat dirinya menjadi tidak bijaksana ya. Harta yang dia peroleh bukan untuk modal, bukan untuk usaha, tetapi untuk dihabiskan. Markus 7 ayat 11, harta bisa membutakan mata hati nurani manusia sehingga ia menjauh dari Allah. Ingin menikmati harta tanpa diganggu Allah, ingin bebas ke negeri yang jauh dari Allah. Anak bungsu itu telah dibutakan oleh harta sehingga ia ingin hidup bebas jauh dari bapaknya, ke negeri yang jauh, hidup semaunya, menjauh dari bapaknya, menjalani hidup yang liar semaunya, tidak menghormati bapaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita sendiri sudah pernah belajar bagaimana kalau jauh dari pusat itu akan tidak terjangkau ya. Contohnya misalnya tentang tata surya. Ada planet-planet ya, kalau kita belajar dari 10 planet ya. 10 planet saat kita belajar pada masa kecil, kita belajar pelajaran ilmu bumi. Bagaimana planet yang terdekat dengan matahari itu adalah sangat panas, tapi planet yang terjauh yang kita kenal saat itu Pluto, itu adalah planet yang terdingin, jauh dari pusat radiasi yaitu matahari, mengalami kedinginan. Ada contoh lain, Wi-Fi ya, kalau kita tahu kalau jauh dari sumber Wi-Fi tentu sinyalnya itu makin lama makin lemah, bahkan makin hilang. Orang yang hidup jauh dari Tuhan itu pasti mengalami kekeringan. Kita bisa bicara bukan masalah harta saja ya, tetapi kekeringan secara damai sejahtera, kekeringan secara hubungan pribadi dengan sesamanya, hubungan pribadi dengan mungkin dengan sesama pelayan, ya dengan pekerjaan Tuhan, hubungan pribadi dengan keluarga antara anak dan ibu. Kalau jauh dari Tuhan, ya jauh dari sumber itu. Lalu bagian yang kedua, terjadi kemalangan dari anak bungsu. Jatuh melarat di ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah banyak kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dosa itu pertama-tama sepertinya enak Bapak Ibu Saudara sekalian.
ya bebas, tapi ujung-ujungnya adalah penderitaan, kemalangan. Godaan-godaan itu adalah godaan yang sementara, ya keinginan-keinginan itu seperti keinginan yang enak secara sementara, dan kemalangan karena kesalahan sendiri, terjadi kemalangan karena kesalahan sendiri. Coba misalkan kalau si bungsu itu dia bijaksana, ya bisa hasil dari harta warisannya dijual itu untuk usaha atau dia dengan hikmat, ya tentu tidak akan terjadi masalah dalam hidup. Tentu kita tahu bagaimana Yusuf, ya, anak dari Israel, dari Yakub itu di Mesir. Terjadi juga bencana kelaparan di sana, tetapi Tuhan pelihara. Karena apa? Yusuf adalah orang yang bijaksana. Ketika mengalami kelimpahan, dia tidak menghabiskan semuanya itu, tetapi dia menyimpannya. Ini adalah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diberkati Tuhan. Ya, baiklah kita juga bijaksana dalam menjalani hidup ini. Tidak sembarangan kita menggunakan harta yang kita peroleh dengan hidup yang poya-poya, ya, makan makanan pesta pora, tetapi kita harus bijaksana. Bencana kelaparan adalah pelengkap penderitaannya. Cepat dapat, cepat lenyap. Harta yang diperoleh oleh si bungsu itu dia dapatkan secara cepat, tetapi cepat lenyap. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan itu dan menyuruhnya ke ladang menjaga babinya. Anak bungsu itu adalah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah suatu hal yang najis, ya, untuk makan makanan yang berhubungan dengan binatang itu B2, ya, babi itu. Bahkan dia berusaha untuk makan makanan ampas babi itu jadi tidak boleh. Orang-orang lebih menghargai babi daripada manusia, ya. Binatang lebih dihargai daripada manusia kalau orang yang hidup jatuh di dalam dosa. Bahkan ketika karena ia harus bertahan, dia ingin kompromikan imannya dengan budaya bangsa lain demi perutnya yang lapar. Ya mungkin dia misalnya tidak memelihara hari Sabat, pekerjaannya dianggap haram, dia lakukan itu semuanya demi dia berkompromi dengan dosa. Derajatnya merosot hampir sama dengan binatang, ya, di ayat 16. Lalu yang ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi itu, tapi tidak boleh. Itu menunjukkan bagaimana dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia yang tadi diciptakan serupa, segambar dengan Allah, jatuh merosot hampir sama dengan binatang. Bahkan binatang akan lebih dihargai. Jadi orang hidupnya di dalam dosa itu adalah hidup lebih di bawah derajatnya daripada binatang. Yesus mau menggambarkan bahwa keadaan manusia yang paling hina akibat jauh dari Allah, terhilang dari Allah, terpisah dari Allah. Ya, itu tidak bedanya seperti itu. Lalu bagian berikutnya, pertobatan anak bungsu. Kemudian Yesus menggambarkan pertobatan anak bungsu itu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ya, hal yang dilakukan oleh anak bungsu itu adalah menyadari keadaannya, lalu bertobat. Ya, dia menyadari keadaannya, sadar dengan siapa dirinya sendiri. Ya, sepertinya anak bungsu itu sudah lama lupa dengan siapa dirinya. Selama ia jauh dari papanya, ia mulai melihat siapa diri sebenarnya. Apakah karena keadaannya yang mati kelaparan membuat dia sadar, atau karena kerinduan untuk pulang ke rumah bapaknya yang menjadi sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jangan sampai kita sadar dalam keadaan yang sudah mengalami macam-macam masalah. Ya. Biasanya orang yang bertobat itu setelah mengalami kesusahan, ya, ketika mengalami kelimpahan, ya, kadang-kadang lupa segalanya, ya. Lupa berterima kasih, lupa bersyukur, ya. Waktunya digunakan bukan untuk melayani Tuhan, bukan hidup untuk dekat dengan Tuhan, tetapi memuaskan hartanya. Ketika jatuh miskin, jatuh bangkrut, baru dia sadar, ya. Tentu jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti anak bungsu itu, ketika jatuh baru sadar. Lalu yang dilakukan, dia memilih bangkit untuk segera bangkit pada bapaknya. Dan dengan hati yang hancur ia mengaku,
mengakui dosa-dosanya. Inilah dari suatu gambaran bahwa pertobatan tidak cukup hanya menyesal, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pertobatan adalah sesuatu yang bertindak. Ketika dia tahu bahwa sadar bahwa dirinya itu berdosa, dia sadar bahwa dirinya itu salah, lalu dia menyesal dan dia bergerak. Ya, dia pulang ke rumah bapaknya. Ini menunjukkan bahwa ada suatu action, ada suatu tindakan. Banyak anak-anak Tuhan tidak bisa lepas dari dosanya karena apa? Karena dia bilang, dikatakan, oh saya sudah menyesal, saya sudah tidak akan berbuat dosa lagi, tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Tetapi dia mau bangkit, tetap dia dalam berkecimpung di dalam dosanya. Saya ingin bertobat dari kehidupan misalkan mungkin merokok, narkoba segalanya, tetapi dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang sama seperti itu. Ya tidak bisa. Itu harus ada tindakan untuk keberanian, untuk pelepasan diri dari semuanya itu. Ia memilih untuk bangkit segera pergi kepada bapaknya dengan hati yang hancur. Dia mengaku, aku telah berdosa pada surga. Dosa terutama adalah pelanggaran terhadap Allah. Ya, dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Ya, dari surga baru kepada manusia. Di Mazmur 51 ayat 5 sampai 6. Ia tidak membela dirinya mencari alasan, tetapi mengaku memang ia telah berdosa pada Allah selama ini. Tidak hanya melanggar perintah kelima, hormati orang tuamu dengan memaksamu minta bagian sebelum waktunya, menjual dan berpoya-poya. Lalu ia menerima konsekuensi daripada akibat dosanya. Ia memang seorang anak dari bapaknya, tapi karena pelanggarannya dan pemberontakannya ia bersedia kehilangan status sebagai anak, menjadi budak saja tidak apa, asalkan ia diizinkan untuk kembali bersama bapaknya. Pertobatan adalah mempercayai bahwa Allah itu begitu besar dan begitu baik, bahwa menikmati di rumah Bapa walaupun kecil lebih baik daripada ribuan dunia yang besar tapi tanpa Allah. Anak bungsu itu sudah membuktikannya. Walaupun di tengah-tengah keluarganya mungkin aturan-aturan itu ketat ya, larangan-larangan itu ada. Kalau di luar itu bebas, tetapi kebebasan justru menghancurkannya. Dia sadar dia ingin kembali kepada Bapaknya. Begitulah Allah. Lalu apa yang dilakukan ada bapak itu? Dia datang berlari, ya, merangkul anaknya, anak bungsu itu, bahkan memberikan cincin materai di tangan kanannya, cincin di jari manisnya. Lalu juga bagaimana dia melakukan memanggil pegawai-pegawainya untuk membeli lembu dan membuat pesta di rumahnya. Dia bersuka cita ya karena anak bungsu itu telah lama hilang dan dia boleh bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah itu dengan kasih menyambut setiap orang yang pulang, yang bertobat dari dosa, dari keterasinya, dari ketidakpercayaan, dari kegilaan hatinya. Ya, Yesus ingin melihat bahwa Allah merangkul, mencium orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Allah. Dalam ayat 21-23, selanjutnya anak bungsu itu mengatakan pengakuan dosanya. Tetapi sang Bapa tidak mau mengungkit-ungkit lagi. Itulah Allah yang kita kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang kita hormati, Allah yang kita sayangi, Allah yang jadi Bapa kita. Bagaimana kalau kita berbuat dosa, melakukan pelanggaran, Allah tidak mengungkit-ungkit masalah kita, masa lalu kita. Kembalilah bertobat kepada Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. 1 Petrus 2 ayat 25, seberdahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala yang memelihara jiwa. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita, tetapi kita sekarang kembali bertobat kepada Allah. Hidup terpisah dan bersatu dengan Allah adalah kematian rohani. Kembali kepada Allah membawa kehidupan yang sejati. Gambaran si bungsu adalah cinta harta akhirnya mengalami kesengsaraan. Pantun penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hiasan indah tanduk rusa dibawa oleh insan kembara. Cinta harta akan binasa. Cinta dunia membuat sengsara. Datang kemari membawa alpukat sambil makan empek-empek dengan cuka.
hidup dalam dosa segera bertobat. Tangan Tuhan senantiasa terbuka. Terima kasih untuk kesempatan firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhannya saya taburkan, saya berikan ini bisa memberikan kekuatan dan memberkati kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.